Kita tergabung dengan rekan kami, ada Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia di lokasi. Kita langsung sapa, selamat sore. Irin, apa yang bisa Anda highlight soal kejadian ini di sana? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Saya sudah berada di TKP tempat kejadian perkara terjadinya peristiwa longsor maksud saya. Dan sekarang sudah pukul 5 lebih 5 menit dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana petugas evakuasi sendiri sudah selesai mengerjakan tugasnya, dan saat itu kalau kita melihat dari sini itu adalah titik yang sedari pagi tadi bahkan dari kemarin itu menjadi salah satu titik konsentrasi bagi para petugas evakuasi yang terdiri dari tim SAR, Basarnas, kemudian ada juga relawan-relawan dari pecinta alam. Tadi saya sempat lihat ada logo-logonya, dan juga dari TNI dan serta Polri, serta ada 2 alat berat juga yang sudah difungsikan sedari pagi untuk mencari korban longsor yang terjadi di wilayah Cisarua ini. Status bencana ini kemudian oleh Bupati Bandung Barat memang statusnya sekarang darurat bencana, dan selama saya berdiri sejak pukul 2:10 waktu Indonesia Barat atau pukul 14:10 sudah ditemukan titik lokasi atau titik tempat keberadaan korban, dan sampai pada pukul 16:40 sudah 3 korban atau 3 kantong yang berhasil diangkat dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk langsung diidentifikasi. Heranov, hingga saat ini identifikasi masih terus berjalan. Yang berhasil diidentifikasi adalah sudah berjumlah 10 orang, dan memang akan langsung diserahkan kepada keluarga untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Sedangkan 7 lainnya, Heranov, itu masih dalam proses identifikasi, sehingga memang data-data ini masih terus akan berlangsung. Pukul 5 dengan cuaca yang seperti ini, tadi juga sempat terjadi cuaca hujan yang cukup deras, meskipun sebentar, tapi kalau kita lihat medannya, Heranov, di belakang saya ini awalnya ini adalah rumah-rumah. Dari atas sampai ke tempat saya berdiri di belakang saya itu adalah rumah-rumah, namun sekarang ketebalan tanahnya itu sudah sangat tebal sehingga membutuhkan alat berat yang memang harusnya cukup banyak ya yang dikerahkan oleh pihak tim penyelamatan atau tim evakuasi, karena semua rumah tidak tersisa lagi. Hanya ada satu rumah, tapi kalau dari sini Heranov tidak terlihat, hanya ada satu rumah yang berada di ketinggian, dan ketinggiannya sebenarnya kalau dari saya berdiri itu memang sejajar dengan rumah yang selamat itu, yang lolos dari banjir bandang itu Heranov, sehingga memang ada 30 rumah yang hilang. Dan juga lebih dari 80 orang yang dinyatakan juga hilang dalam proses pencarian. Kondisi cuaca, hujan, dan juga tanah yang lembek itu juga membuat proses evakuasi harus berhati-hati, dan juga membutuhkan ketelitian agar korban yang masih berada kemungkinan besar, karena ini terjadi pada saat dini hari sekitar pukul 3 pagi dini hari, itu sedang beristirahat Heranov, sehingga memang harus diperkirakan berada dalam rumah, harus dilakukan pencarian dengan hati-hati sehingga bisa mendapatkan atau melakukan evakuasi dari korban-korban ini dengan cukup layak, kita bisa bilang, karena yang tadi juga sempat saya mendapatkan informasi ada 2 potongan tubuh yang ditemukan oleh tim penyelamat, dan itu juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan masih terus memantau proses pencarian, bahkan banyak di antara mereka itu juga turut serta memberikan informasi kepada tim penyelamat titik-titik sekiranya rumah mereka itu berada di mana. Karena kalau kita lihat ini hanya terlihat seperti tanah basah seperti itu, tapi di bawahnya itu adalah rumah-rumah yang ada penghuninya tentu saja, dan para pihak keluarga sendiri yang selamat atau yang rumahnya tidak terkena bencana longsor seperti itu Heranov, membantu proses pencarian keluarga-keluarga mereka seperti itu. Dan sekali lagi memang statusnya adalah darurat bencana, dan ini akan terus diupdate jumlah korbannya termasuk jumlah pengungsi Heranov, karena memang sedari kemarin para pengungsi ini, data-data yang mengungsi apakah mereka adalah bagian dari korban yang kehilangan rumahnya atau warga-warga sekitar yang khawatir mengalami bencana tanah longsor, karena semuanya difokuskan di satu tempat pengungsian di kantor kepala desa Cisarua seperti itu Heranov. Namun data jumlah pengungsi, kemudian kebutuhan pengungsi itu belum terdata dengan cukup baik seperti itu. Tadi saya juga belum melihat adanya dapur umum seperti itu, karena memang kalau dilihat suasananya di bagian bawah sini ini yang cukup hancur, tapi kehidupan masyarakat atau warung-warung masih
terlihat normal seperti itu. Jadi kebutuhan pokok masih bisa diakses oleh banyak warga, baik yang terdampak ataupun tidak terdampak. Tapi sekali lagi ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perhatikan karena cuaca yang cukup dingin seperti ini dan hujan. Saya tadi ini juga ada basah sekali, Heranov, sehingga memang yang harus kita perhatikan terutama jika ada anak-anak adalah selimut, kemudian kasur atau alas tidur karena kondisi di pengungsian juga tidak ideal di cuaca yang seperti ini. Dan ini memang menjadi catatan kita bahwa dengan bencana seperti ini harusnya ada early warning system. Kalau dari warga sendiri mengatakan early warning system itu mereka tidak dapatkan sebelumnya. Saya tadi sempat berbincang dengan warga di sekitaran sini, early warning system atau pemberitahuan tidak pernah mereka dapatkan karena ini sebenarnya cuaca yang sering terjadi, curah hujan yang biasa memang terjadi yang cukup deras sering mereka alami setiap saat, apalagi di musim penghujan seperti itu, tapi tidak mengira bahwa hari Sabtu dini hari kemarin adalah bencana yang menghantam dua kampung. Kalau dari saya mendapatkan informasi, dua kampung, Kampung Pasir Kuda dan Kampung Pasir Kuning seperti itu, yang menghilangkan 30 rumah dan juga 80 orang yang masih dalam proses pencarian. Heranov. Baik, bisa Anda jabarkan sebenarnya lokalisir untuk korban yang tertimbun ini bagaimana kemudian sehingga sulit untuk dilakukan pencarian hingga kini? Masih banyak puluhan orang masih tertimbun longsor di sana. Iya, kalau untuk melakukan lokalisir sebenarnya Heranov masih terus selalu diupayakan, terutama dengan bantuan dari pihak keluarga atau kerabat yang selamat atau mengetahui di mana rumah-rumah kerabat mereka yang hilang. Seperti itu. Itu yang menjadi kunci atau juga patokan utama dari tim pencari sendiri untuk menentukan titik-titik di mana rumah-rumah yang tertimbun. Tadi kami melihat sudah berhasil dievakuasi motor kendaraan roda 2 seperti itu yang rusak berat. Nah, dan juga ada tadi sebelum melakukan evakuasi warga atau korban yang berjumlah 3 orang, di titik tersebut ditemukan pada pukul 14.10 dan berhasil diangkat atau dievakuasi pada pukul 15.25. Itu korban pertama di hari ini yang di sore tadi, siang tadi yang berhasil dievakuasi. Jadi kalau kita lihat butuh waktu hampir 1,5 jam untuk melakukan proses evakuasi karena memang kondisinya ini bukan lagi reruntuhan rumah Heranov, tapi karena tanah yang basah, lumpur, sehingga memang harus berhati-hati. Tadi beberapa regu juga, beberapa tim SAR juga memang membutuhkan untuk mengikis atau melakukan evakuasi warga seperti itu atau korban itu melakukan semprotan air, mengaktifasi pompa-pompa air agar bisa melakukan evakuasi entah itu kendaraan ataupun korban-korban seperti itu Heranov. Dan sekali lagi akan saya tunjukkan kepada Anda kerusakannya seperti apa Heranov. Saya tunjukkan kepada Anda kerusakannya seperti apa sehingga Anda bisa melihat. Dan di sebelah sana alat berat masih ada, reruntuhan kayu tapi memang lebih didominasi oleh tanah-tanah yang Heranov itu adalah rumah yang tertutup oleh tanah-tanah tebal itu dan butuh waktu yang lama sekali untuk melakukan proses evakuasi dan tim saya tadi mendapatkan informasi setiap pukul 5 mereka menghentikan proses evakuasi atau pencarian dan kemudian melakukan evaluasi apa-apa saja kesulitan atau hambatan yang mereka alami. Ini adalah proses sejak hari Sabtu terus berlangsung dan kalau jumlah personilnya Heranov sampai sekarang kami juga belum mendapatkan data berapa sebenarnya jumlah personil yang terlibat seperti itu. Namun tadi kami juga melihat ada tim kesehatan dari berbagai pihak, bahkan dari Kementerian Kesehatan yang turut mendampingi keluarga korban. Karena ketika tadi saya melihat sendiri dengan rekan saya, keluarga korban yang menjadi pemandu atau menunjukkan lokasi keluarganya berada, ketika keluarganya ditemukan titik keluarganya tertimbun di rumah mereka, ya rasa duka menyelimuti sehingga memang agak histeris ya tadi ya, suasana berdukanya cukup terasa Heranov, dan tim kesehatan dan juga tim psikologi tadi saya sempat melihat langsung turut andil mendampingi para keluarga untuk agak setidaknya lebih tenang, kemudian diarahkan untuk menuju ke rumah sakit agar sampel DNA-nya bisa segera diambil dan kemudian bisa diidentifikasi dan para korban yang ditemukan bisa dikembalikan kepada keluarga serta bisa dimakamkan dengan lebih layak. Seperti itu Heranov. Baik, kita harapkan ada penanganan yang tepat di lokasi tersebut. Terima kasih Irin, selamat sore.